Kita harapkan bersama demikian, Bu Kurniasih. Semoga puasa kita lancar semua. Tapi kita amati juga permasalahan yang tentunya sedang digodok begitu ya, dan juga sedang terlihat dan muncul di masyarakat terkait banyak driver ojek online ini, walaupun memang pemerintah sudah memproklamirkan dan juga para industri pelaku usaha di transportasi online juga sudah publikasikan terkait adanya kebijakan THR yang juga akan diberikan pada driver, tapi driver nampaknya masih banyak yang meragu, Bu Kurniasih. Bagaimana juga dari Komisi 9 DPR RI dalam hal ini memastikan bahwa memang keraguan tersebut tentunya nanti tidak akan ada apa-apanya karena memang THR akan diberikan kepada mitra ojol dan juga tidak akan mengganggu keberlangsungan industri transportasi online ke depan, Bu, karena memang ini cukup memberikan esensi atau fokus tersendiri begitu ya, karena memang ada return yang juga tentunya dibagikan kepada mitra ojol. Silakan dengan pendapat Anda, Bu Kurniasih. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, tentu kami dari Komisi 9 DPR RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Presiden atas arahan beliau yang akhirnya bisa memenuhi harapan dari teman-teman mitra perusahaan ojek online ya, yang berharap ada THR di tahun ini, dan alhamdulillah Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo sudah memberikan arahannya agar semua perusahaan bisa memberikan THR. Nah, memang kalau secara kebijakan ini perlu ada kajian mendalam, tetapi rasanya dengan arahan Pak Presiden dan tadi kita juga sudah mendengarkan ada bentuk-bentuk yang sudah bisa diberikan dalam bentuk tali asi ataupun dalam bentuk hadiah lebaran gitu ya. Yang penting dalam uang tunai sehingga bisa digunakan oleh teman-teman ojol sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kan mungkin kebutuhannya berbeda-beda ya Mas Bram ya. Kalau memberikannya barang kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Karenanya uang tunai itu menjadi sesuatu yang kami support dan kami dorong. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Dan kami juga apresiasi kepada semua perusahaan ojek online yang sudah merespon sangat positif arahan dari Pak Presiden supaya teman-teman ojol ini juga mendapatkan hadiah lah di Lebaran ini ya, THR dalam bentuk tali kasihkah ataupun hadiah Lebarankah. Yang penting teman-teman ini bisa mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya mereka. Nah, jadi kami tentu saja mendorong semua ini. Nah, untuk lebih jangka panjangnya memang ini perlu ada regulasi yang bisa melindungi teman-teman secara jangka panjang. Tapi ini jadi ada jangka pendek yang alhamdulillah sudah diberikan arahannya oleh Pak Presiden. Nanti yang jangka panjangnya ini memang perlu ada regulasi. Nah, kebetulan kan memang insya Allah tahun ini sudah masuk dalam proleg itu dan sudah masuk di agenda Komisi 9 akan dilakukan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan kajian yang mendalam bagaimana kita bisa memasukkan pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini terkait dengan teman-teman ojol statusnya mau seperti apa ya, sehingga ke depan itu mendapatkan perlindungan dan proteksi dan juga kesejahteraan sesuai dengan status yang akan kita nanti kaji lebih mendalam lagi dan kita masukkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu sudah menjadi pembahasan di Komisi 9 sebagai pengantar awal langkah kita untuk membahas revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya regulasi ini secara jangka panjang, teman-teman ojol bisa lebih tenang gitu ya Mas Bram ya, untuk lebih jelas statusnya, apa hak-haknya gitu ya, sehingga bisa bekerja dengan lebih semangat, dengan lebih tenang, dan hak-haknya pada hari raya, tidak hanya hari raya Idul Fitri ya, mungkin juga bagi yang non-muslim bisa mendapatkan tunjangan hari raya sesuai dengan keagamaan masing-masing. Nah, itu yang sudah kami lakukan pada saat ini Mas Bram. Kami mendukung, mensupport arahan Pak Presiden, memberikan apresiasi kepada beliau dan apresiasi kepada seluruh perusahaan ojol yang memang sudah memenuhi arahan, yang sudah bersedia untuk memenuhi arahan dari Pak Presiden. Nah, ini jangka pendeknya saya rasa bisa menjadi solusi ya, apakah itu dalam bentuk tali asih judulnya ataukah hadiah barang gitu ya. Yang penting dalam uang tunai sehingga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ojol masing-masing. Itu Mas Bram.
Oke, baik Bu Kurniasih, namun juga dalam jangka waktu pendek ini atau di musim THR di tahun 2025 ini, bagaimana juga Komisi 9 memastikan finalisasinya? Karena kalau dilihat dari industrinya, masih ada yang keberatan ini Bu Kurniasih untuk memberikan THR kepada mitra ojol. Iya, tentu kami juga sudah berkomunikasi ya pastinya nanti dengan Kementerian Tenaga Kerja karena Kementerian Tenaga Kerja termasuk yang mendukung arahan Pak Presiden juga. Bagaimana nanti pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja juga dari kami dilakukan. Tidak hanya THR teman-teman ojol, kami juga melakukan pengawasan untuk THR teman-teman yang terdampak PHK, khususnya Sritex ya yang baru saja mendapatkan PHK ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan lain yang memang biasanya ada titik-titik krusial yang mungkin kelambatan di dalam membayar THR dan lain-lain ya. Kami melakukan pengawasan termasuk kunjungan juga ke daerah untuk melakukan pengawasan ini. Jadi tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sampling di beberapa daerah kami lakukan pengawasan bagaimana implementasi arahan dari Pak Presiden juga pencairan THR secara umum untuk semua pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan. Itu yang kami lakukan dari fungsi pengawasan kami. Dari fungsi regulasi tadi sudah saya sampaikan, insya Allah kita akan melakukan kajian yang lebih mendalam dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan status teman-teman pekerja ojek online. Oke. Oke, baik. Sudah melakukan fungsi pengawasannya, bahkan Anda katakan sudah juga meluncur ke daerah-daerah begitu ya Bu Kurniasih dalam hal ini. Ya, besok Tapi kalau kita kita kunjungan ke 3 daerah besok. baik. Oke, kunjungan ke 3 daerah begitu Bu Kurniasih dalam hal ini. Kalau kita bicara terkait fungsi pengawasan Komisi 9 DPR RI, apabila memang ada perusahaan begitu ya, baik perusahaan transportasi online ataupun di sektor lainnya terlihat begitu untuk tidak melakukan sebagaimana aturan yang diterapkan dalam pemberian THR kepada karyawan, apakah Anda lihat dari sanksi yang ada saat ini sebetulnya masih kurang atau Anda akan improve lagi di Komisi 9 atau mengkaji ulang terkait sanksi yang akan diterapkan? Iya, kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan pasti kita akan lakukan kajian secara mendalam ya, komprehensif, secara keseluruhan. Nanti di situ tentang tunjangan hari raya juga pasti menjadi pasal yang akan kami kaji ya, Mas Bram ya. Cuma memang ini masih butuh waktu gitu ya. Nah yang jangka pendek ini yang bisa kita lakukan adalah mendorong supaya perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan ojek online ya bisa memberikan THR, mungkin yang perusahaan ojek online tadi memberikan dalam bentuk tali asih ataupun hadiah lebaran gitu ya, tapi dalam bentuk uang tunai sehingga bisa dikategorikan sebagai THR supaya tepat waktu dan juga bisa sesuai angkanya sesuai dengan yang harus haknya didapatkan. Kalau ada ketidakmampuan dari perusahaan ini mesti dikomunikasikan secara terbuka dengan pekerja ya, supaya tadi sama-sama memahami jangan sampai hanya keputusan sepihak. Ini yang sering terjadi nih Mas Bram ya. Nah, harusnya misalnya mendapatkan 1 kali gaji tapi karena perusahaannya sedang dalam kondisi ekonomi berat gitu kan, memberikannya hanya separuh. Nah itu kan secara sepihak tanpa komunikasi. Nah itu harus ada komunikasi itu. Kalau komunikasi itu sudah dilakukan tidak bertemu ya berarti harus melibatkan dinas tenaga kerja setempat ya supaya menjadi penengah ataupun fasilitator